Nah, cara ajaib signing rookie ya. Oke, kita lihat nih cara ajaibnya. Tadi materinya sudah disampaikan Pak Karyanto. Lalu sekarang kita lihat eh oke, slide berikutnya. Yang pertama, banyak orang yang menginginkan saya pengen jadi signing rookie, saya pengen jadi rookie aktif. Tapi mungkin dalam perjalanan terlalu banyak kegagalan, artinya kegagalan itu terlalu banyak gitu. Perasaan kerjanya udah lumayan dapat lakukan semuanya, udah berdoa, udah mungkin puasa ya, mungkin sholat malam ya, mungkin udah sedekah juga mungkin. Nah, cuman kok masih seret-seret gitu kan, seret nggak lancar jaya. Nah, rupanya ada satu nih yang perlu diselesaikan, yaitu lepaskan dulu sumbatan rezeki dan mental block. Nah, lepaskan dulu sumbatan rezeki kita ya dan mental block kita. Nah, diantaranya apa sumbatan rezeki itu gampang. Sumbatan rezeki itu ya, eh, contohnya nih, contohnya kita masih memendam marah sama orang, kita masih memendam dendam oleh kepada seseorang ya, terutama orang-orang yang dekat ya dengan kita. Lalu kita juga punya merasa bersalah terhadap diri sendiri ya, artinya tidak berdamai dengan diri ya, merasa punya rasa salah terhadap diri sendiri, menjolimi diri sendiri, ada rasa salah, dan ini semuanya adalah sumbatan yang menjadikan sumbatan rezeki. Nah, itulah yang harus kita lepaskan dulu ya. Dan juga mental block ya, mental block itu nyambung sama itu. Nah, mental block itu macam-macam ya, misalnya nih, aku nih lahir dari orang miskin ya, bapakku miskin, keluarga aku miskin, masa aku nanti bisa jadi kaya? Kayaknya enggak deh. Aku nih enggak pinter ngomong ya, apa bisa aku sukses? Kayaknya enggak deh. Nah, jadi seperti itu mental block yang kita ciptakan sendiri ya. Dia kan pinter lulusannya sekolah tinggi, aku kan sekolahnya enggak sampai selesai. Kayaknya aku enggak bisa sukses. Nah, itu juga mental block ya. Nah, hal-hal seperti itu coba sekarang teman-teman pikir, pasti punya mental block yang macam-macam kan? Ya kan? Coba dicek. Punya mental block apa? Coba rasakan. Nah, kalau ada rasa seperti itu, ayo sekarang kita lepaskan. Lepaskan. Contohnya gini, aku kan nggak pintar ngomong, aku kan pemalu, aku kan orang nggak pede, ya kan? Apa bisa aku sukses? Nah, coba sekarang lepaskan seperti ini. Ya, aku aja. Ya, saya memang tidak pede, saya tidak pintar ngomong, tapi itu kemarin dan dulu. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah orang yang pede, saya adalah orang yang positif. Nah, itu contohnya ya. Contoh banyak sekali mental block yang harus kita lepaskan. Katakan saya itu dulu gitu. Itu dulu. Aku kan tidak punya bakat bisnis ya, selalu gagal dalam bisnis. Nah, itu mental block juga ya. Katakan iya memang saya tidak bakat bisnis, tapi itu dulu pikiran saya dulu. Mulai hari ini, saat ini dan seterusnya, saya adalah orang yang punya mental bisnis yang terus bertumbuh makin hebat. Nah, katakan tuh. Jadi setiap ada bisikan itu, katakan iya itu dulu. Diakui memang iya itu dulu. Tapi sekarang saya lebih baik punya mental bisnis dan sebagainya. Oke, contohnya seperti ya. Coba sekarang katakan, coba diketik di chat, tuliskan mental block apa Anda, katakan ya. Nanti saya kasih kata-katanya. Coba di chat. Misalnya apa mental block Anda? Yang merasa Anda nggak bisa sukses, nggak bisa cepat, nggak bisa jadi rookie aktif. Ya, saya udah lama nih di One More kok nggak berhasil, kayaknya saya nggak bakat. Nah, itu mental block juga. Ya, kenapa nggak bisa gitu kan? Nah, coba kalau mau diketik boleh di chat, ada nggak mental block Anda yang menurut Anda ini sebetulnya bisa dilepaskan? Coba ada nggak? Boleh di chat, diketik, atau malu nih nggak ada yang ngetik nih. Oke, sulit prospek orang, Pak Yudi. Oke. Nah, nggak apa-apa, katakan seperti ini. Itu jadi mental block kita. Kok sulit yang prospek orang ya? Selalu gagal, selalu gagal. Ya, kita katakan juga, iya, saya selama ini selalu gagal merospek orang. Sulit selalu. Tapi itu dulu. Mulai hari ini dan seterusnya, ya, saya jadi lebih mudah ngeprospek orang dan lebih ikhlas. Gitu, ya. Oke, contohnya begitu ya. Katakan seperti itu. Ya, saya bicaranya nggak lancar, Pak Daruri, ya kan? Oke, wah, kalau saya yang bicara nggak lancar sama katakan seperti tadi. Ya, memang saya bicaranya nggak lancar, tapi itu dulu, ya. Memang saya dulu nggak lancar kalau ngomong gugup, tapi mulai hari ini dan seterusnya dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, dengan kuasa Tuhan, saya bicara semakin hari semakin lancar. Nah, oke.
Ya boleh libatkan Tuhan dalam setiap kata-kata itu diulang-ulang ya. Jadi sehari bisa 10 kali, bisa 20 kali setiap ada terbersit hal negatif tadi mental block langsung dikatakan seperti itu di di counter attack namanya gitu. Lalu katakan dengan izin Tuhan ya. Saya mulai hari ini dan seterusnya saya jadi pintar ngomong gitu, ya. Nah, sulit menemukan orang yang tepat jadikan untuk leader. Katakan sama saja, ya. Katakan, iya, memang selama ini saya nggak pernah dapat leader dalam jaringan saya. Selalu dapat orang biasa aja. Ya, tapi itu dulu, ya. Dulu, mulai hari ini dan seterusnya, Allah kasih saya kekuatan dan kemudahan dan kelancaran dan berkah sehingga saya setiap harinya ketemu orang-orang yang jadi leader, ya kan? Ya, dan saya ikhlas mendapatkannya. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Dan setiap ada hal negatif itu ulangi lagi. Walaupun sudah ini kok gagal lagi, ulangi lagi kata-kata itu, ya. Nah, kurang los malu, ya sama kemana-mana sendiri pemalu, sama juga kata-katanya. Iya saya memang pemalu, saya tuh nggak berani sendiri kemana-mana grogi. Iya tapi itu dulu, ya. Dulu saya bang begitu kemarin dan sampai detik ini. Tapi mulai sekarang dan hari ini dan seterusnya dengan kuasa Allah, dengan izin Tuhan, saya adalah orang yang pede. Semakin hari semakin pede dan semakin pandai bicara dengan izin Tuhan dan kuasa Tuhan dan saya ikhlas. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita slide berikutnya. Lepaskan sumbatan rezeki seperti itu dengan ulangi kata berulang-ulang. Yang kedua adalah berdamai dengan diri tadi, sama saya sudah katakan, berdamai dengan diri itu nyambung dengan yang tadi ya. Misalnya saya pemalu los, ya diakui dulu. Iya saya memang pemalu, saya memang nggak bisa los, saya nggak pede. Nah itu namanya berdamai dengan diri. Tapi itu dulu ya, itu dulu. Sekarang dan seterusnya dengan kuasa Tuhan, kuasa Allah, saya adalah orang yang makin hari makin pede dan saya ikhlas mengalaminya. Nah, gitu ya. Jadi itu yang namanya berdamai. Susah ngatur waktu ya, boleh. Susah ngatur waktu juga katakan berdamai. Saya memang selama ini susah ngatur waktu. Nah, itu namanya berdamai dengan diri. Saya selalu gagal mengatur waktu. Saya selalu gagal. Ya, dan itu menjadi masalah saya. Ya. Itu berdamai ya, mengakui. Lalu katakan, ya tapi itu dulu. Ya mulai sekarang dan seterusnya dengan kuasa dan izin Tuhan, ya saya tiap hari pandai mengatur waktu menjadi lebih baik lagi dan saya ikhlas gitu. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Ya, jadi itu melepaskan mental block dulu. Ini supaya teman-teman harus dapatkan ini kalau mental block masih ada, usah ya ibarat jalan kemana-mana tuh ibaratnya jalan itu banyak paku payung, jadi nginjek paku payung terus nggak nyampe-nyampe kesakitan. Ya, jadi mental block itu seperti paku payung yang tersebar di jalan kita, Oke, nah ini langkah selanjutnya, perkuat dengan doa yang tepat, baik dengan kata-kata yaitu skrip maupun timingnya, waktunya ya. Nah, ini penting perkuat doa yang tepat. Nah, ini contohnya gini. Ya, contohnya nih, ini disambungin ya dengan yang tadi ya. Misalnya nih, Pak, saya mau jadi rookie aktif nih. Kapan? Saya mau jadi rookie aktif mulai startnya mulai 3 minggu lagi misalnya atau 1 bulan lagi. Oke, berarti 1 bulan lagi bulan Januari tanggal 7 misalnya. Katakan seperti ini, Tuhan, terima kasih, saya bahagia dan ucap syukur pada tanggal 7 Januari 2024 saya bisa raih aktif rookie saya yang sudah engkau siapkan buat saya dan saya bisa raih dengan cara yang ajaib, cepat, mudah, dan menyenangkan. Atau waktunya lebih cepat lagi atau lebih baik lagi. Nah, itu timing ya. Jadi timingnya ini untuk supaya kita tidak mendikte Tuhan ya. Jadi ini buat yang rookie aktif. Pak, saya mau rookie aktifnya akhir Desember. Oke, katakan akhir Desember berarti 2 minggu lagi nih, gitu kan? Tidak apa-apa. Tuhan, saya bahagia dan ucap syukur. Rookie aktif buat saya sudah engkau siapkan, yaitu pada akhir Desember tahun ini. Atau lebih baik lagi, atau lebih cepat lagi. Ya,
yang bisa saya miliki, saya raih dengan cara yang cepat, ajaib, mudah, dan menyenangkan. Dan bisa memberi manfaat buat banyak orang. Nah, ada kata-kata kunci, selalu katakan, dan memberi manfaat buat banyak orang. Ya, itu kata kunci yang Tuhan senang kalau kita menjadi manfaat buat banyak orang. Ya, jadi tidak egois. Dan waktunya pun lebih cepat lagi atau lebih baik lagi. Artinya ini bahasa ikhlas. Kalau toh akhir Desember nggak kesampaian, ya karena Allah kasih yang lebih baik lagi, ternyata kesampaiannya di bulan Februari, berarti itu yang lebih baik buat kita. Ya, artinya kita doanya ikhlas. Nah, artinya nggak kesampaian itu nggak akan ngamuk-ngamuk, nggak marah-marah. Ya, kok nggak kesampaian sih? Pada doanya udah tiap hari kayak gitu ya. Ini Desember akhir juga nggak kesampaian, jadi Ruki aktif. Gimana nih Tuhan nih? Nah, gitu kan. Ya. Nah, artinya kita udah salah doa. Nah, artinya doanya sampai tadi dikatakan, jadi lebih cepat lagi atau lebih baik lagi. Artinya baik yang Tuhan, baik yang menurut Tuhan yang mau buat kita menjadi yang terbaik. Tentunya begitu. Jadi penting supaya kita tidak mendikte Tuhan, ya. Karena banyak orang yang salah berdoa ya, doa tuh malah mendikte Tuhan ya. Artinya nyuruh-nyuruh Tuhan, itu kan nggak benar juga, Tuhan mau disuruh-suruh. Emang lu siapa kan gitu. Ya kan? Kirimkanlah Ruki aktif kepada saya bulan Desember, Tuhan. Kirimkanlah dengan cara yang mudah. Enak aja main suruh-suruh begitu. Ya, itu namanya mendikte ya. Oke, nah itu penting. Jadi artinya bahasa doa itu harus selaras dengan yang dimaui oleh alam raya, ya. Dan timing itu adalah waktunya, selalu katakan lebih cepat lagi atau lebih baik lagi. Ya, jadi kita bisa menentukan kapan, tapi diikuti dengan kata lebih cepat lagi atau lebih baik lagi. Oke. Dan ujung yang di doa juga ada katakan dan memberi manfaat buat lebih banyak orang. Itu penting ya. Oke. Oke, slide berikutnya. Nah, ya, jadi secara intinya nih, ini secara umumnya adalah dari yang saya sampaikan tadi, tetap lakukan 3 hal ini, yaitu apa? Bersyukur, ya, tiap hari kita tetap katakan bersyukur dengan menuliskan ucapan syukur. Jadi teman-teman nanti yang ikut klub 100 juta, ya, yang belum gabung segera gabung, karena mulai besok kami akan buka kelas baru lagi untuk yang teman-teman yang kemarin mungkin nggak konsisten melakukan tugas-tugas klub 100 juta, nanti ngulang lagi ya, karena banyak yang nggak konsisten ya nggak dapat hasil gitu, keajaibannya nggak dapat. Nah, nanti yang belum dapat, besok mulai hari Kamis kita mulai buka lagi kelas di klub 100 juta, silakan masuk dan boleh undang Anda yang baru untuk masuk klub 100 juta. Tapi dimasukinnya harus diomongin dulu, jangan main masukin, kan nggak lucu. Main masukin terus nanti keluar kan, di WA tuh keluar kan membuat nggak nyaman ya. Harus orang-orang yang memang betul-betul mau dan serius mengikuti kelas klub 100 juta. Ya. Oke, jadi itu bersyukur, kita ajarkan nanti teknik bersyukur, kemudian juga bersedekah tentunya ya. Dan sedekah yang seperti apa juga nanti kita buat. Sedekah itu macam-macam, nggak cuma uang ya. Termasuk Anda bersedekah ngirim uploadan di WhatsApp itu sedekah juga loh. Habis kegiatan apa kirim ya di WhatsApp, itu sedekah ya. Sehingga menginspirasi orang lain. Ya, misalnya habis jualan nih laku produknya, orangnya sembuh, lalu Anda upload ya fotonya. Akhirnya itu bersedekah sebetulnya. Akhirnya banyak orang yang terinspirasi dan mendapat manfaat. Nah, itu udah sedekah juga. Gede juga sedekahnya karena yang lihat langsung berapa orang kan, 200 orang yang ngelihat, yang baca, bahkan mengamini ya kan. Anda dapat downline, langsung gabung, ambil paket basic, aktif, Anda upload, Anda lagi presentasi ya, lalu Anda foto, Anda upload, menginspirasi yang lain, itu sedekah juga. Nah, itu gede juga nilainya, mirip nilai ngasih uang karena yang baca banyak sekali. Yang penting hal yang positif ya. Nah, buat teman-teman lakukan itu tuh sedekah. Lalu buat yang lain kasih komen ya. Yang nerima itu ya bisa kasih jempol ya. Kasih apa, baca kasih jempol atau boleh kasih komen. Itu artinya Anda bisa menarik resonansi energi orang yang sukses ya. Makanya penting nih, misalnya nih Pak Karyanto sukses naik sebagai signing rookie. Kita kasih selamat, selamat ya, selamat. Itu kan itu keren. Kita ambil rezekinya juga yang dimiliki Pak Karyanto. Jadi jangan pelit untuk mengucapkan selamat ya. Selamat ini sukses, si ini sukses. Kamu naik rookie, kamu rookie aktif.
ucapkan selamat di grup ya. Ya, atau boleh juga ucapkan pribadi, itu penting. Buat teman yang pengen, tadi saya bilang, mudah rezekinya ya. Jadi dengan banyak memberi selamat pada orang yang berhasil, kita tuh dapat energi berhasil juga. Kita sedot energi ya. Terus yang terakhir, lakukan dengan banyak berbuat baik. Berbuat baik itu contohnya banyak sekali. Yang pasti jangan selalu atau pastikan jangan menjolmi atau menyakiti orang-orang lain ya. Harus menjadi orang yang menyenangkan dan berkah tentunya. Oke, lanjut. Selesai kayaknya ya. Ya, ya, terakhir apa nih? Oke, terakhir ya seperti yang saya katakan tadi, masuklah dalam grup WA supaya Anda pusaran energi positifnya muncul ya. Lihat dari orang yang berhasil, Anda ucapkan selamat, kalau Anda terinspirasi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, masuk dalam grup WA yang direkomendasikan. Jangan ikut grup WA yang negatif ya. Yang sekarang lagi banyak pemilu kan, isinya cuma jelek-jelekin satu dengan yang lain, lalu aktif di situ, Anda masuk di sana, maka Anda akan kotor juga energinya. Karena muncul rasa benci, rasa marah, ya ngelihat pasangan yang ini, ngelihat negatif yang ini, lalu kita kepengaruh, lalu kita ikut jelek-jelekin ya. Nah, itu kita masuk dalam grup yang salah. Akibatnya nanti aura Anda kotor. Ya, aura kotor berarti nanti sumbatan rezeki lagi deh. Gitu. Jadi hapus aja buat teman-teman yang ikut dalam grup-grup yang sifatnya politik. Masa pemilu soalnya. Ya. Oke, kayaknya gitu aja.